Baik, kali ini saya akan mencoba mempresentasikan analisis year to year change. Pertama, apa itu year to year change analysis? Analisis ini menggunakan data pada periode pendek 2 atau 3 tahun. Analisis ini berfungsi untuk membandingkan perubahan laba atau pendapatan tahun ke tahun. Pertama, saya akan mencoba menjelaskan gross profit margin. Gross profit margin atau margin laba kotor. Rasio ini digunakan untuk membandingkan laba kotor dengan penjualan. Nah, ini juga semakin besar persentase atau rasionya, artinya semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dengan rumus gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan dan dikali 100. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh laporan keuangan dari PT Panca Budi Idaman Tbk, disingkat PBID, tahun 2020. Dan di sini kita masuk ke laporan laba ruginya. Di sini ada laba bruto sebesar 818.681.829 dan dibagi 3.870.550.460 dan dikali 100, hasilnya 20,97%. Dan kita bisa mengetahui bila angkanya cukup tinggi, kita bisa melihat dari tahun sebelumnya. Kedua, saya akan mempresentasikan net profit margin atau margin laba bersih. Net profit margin atau margin laba bersih digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Rumusnya itu adalah laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan kali 100. Untuk mencari, kita masuk ke laporan laba rugi. Di sini ada laba tahun berjalan sebesar 373.693.845 dibagi penjualan sebesar 3.870.552.460 dan dikali 100 dan hasilnya 9,65%, yang artinya PT Panca Budi Idaman dalam menghasilkan laba bersih sekitar 9,65% per tahun. Ketiga, saya akan mencoba menjelaskan return on asset atau ROA. Return on asset atau ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva dan aset yang dimilikinya. Nah, sebelumnya di atas kita udah tahu ya kalau di dalam aset itu terdiri dari apa aja. Nah, laba yang dihitung adalah laba sebelum bunga dan pajak. Rumusnya adalah return on asset sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dan dibagi total aktiva. Dan pertama kita akan masuk ke laporan laba rugi yang sama. Di sini ada laba sebelum pajak penghasilan habis laba sebelum pajak penghasilan sebesar 489.217.622
dan dibagi laba sebelum dan kita masuk ke laporan posisi keuangan. Kita akan menemukan di sini total aset sebesar 2.421.301.079 dan dikali 100 maka hasilnya 20,20%. Dan yang keempat, kita akan menjelaskan return on equity atau singkat dengan ROE. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba. Return on equity yang baik itu biasanya di atas 15%. Kalau di bawah 15% artinya perusahaan kurang dalam menghasilkan laba, jadi dianggap investor kurang menguntungkan. Jadi semakin tinggi hasilnya, semakin besar pengembalian investasinya. Rumusnya yaitu ROE return on equity sama dengan earning after tax dibagi ekuitas. Kita bisa lihat di laporan laba rugi PT Pancabudi Idaman. Di sini ada laporan laba tahun berjalan sebesar 373.653.845. Lalu kita masuk ke laporan posisi keuangan. Di sini ada jumlah ekuitas sebesar 1.928.809.281 lalu dikalikan 100% dan hasilnya 19,37%, dan angka ini sudah di atas 5%. Jadi PT Pancabudi Idaman dalam setahun ini atau di tahun 2020 mendapatkan keuntungan. Kelima, saya akan menjelaskan debt to asset ratio atau disingkat dengan DR. Debt to asset ratio adalah rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimiliki korporasi tersebut. Apabila hasil dari debt to asset ratio rasio tinggi, maka semakin tinggi risiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Rumusnya yaitu total hutang dibagi total aset. Di sini kita akan masuk ke laporan posisi keuangan. Di sini ada jumlah liabilitas sebesar 492.491.798 dan kita sudah mengetahui jumlah liabilitasnya. Dan setelah itu kita masuk ke laporan posisi keuangan untuk mengetahui total asetnya. Di sini ada total aset 2.421.301.079 dan di sini untuk mengetahui hasilnya kita tadi menggunakan rumus total hutang dibagi total aset. Jadi 492.491.789 dibagi total aset sebesar 2.421.301.709 dikali 100 maka hasilnya 20,33%.
Dan sekian dari presentasi saya. Jika ada satu kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih.